Sobat Modern Universitas dapat kembali menyapa Sobat Prestasi dimanapun Anda berada dalam acara tentunya Ngopi Jawara, Ngobrol Pintar Jawara. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama para Sri Kandi dari Kanwil Banten yang kali ini kita akan membicarakan tentang survival cancer. Halo Mbak Rista dan Mbak Mari, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sobat Prestasi, ada yang sudah tahu belum? 4 Februari itu diperingati sebagai hari apa? Kira-kira sebagai hari apa? Ada yang tahu nggak ya? Ada yang tahu nggak ya? Prestasi di luar sana. Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Kalau nggak kita kasih tahu aja ya Mbak Risa ya, Bang Ani, kita bocoran. Jadi Sobat Prestasi, tanggal 4 Februari itu diperingati sebagai Hari Cancer Sedunia. Dan kali ini kita akan bincang-bincang santai bagaimana sih cara menghadapi, berjuang untuk melawan cancer itu sendiri. Mbak Rista dan Mbak Marni, gimana sih perasaannya saat tahu pertama kali didiagnosa oleh dokter terkena cancer? Siapa sih? Boleh Mbak Rista dulu deh. Senior. Karena ini berdua adalah Sri Kandi Banten yang sudah luar biasa tangguh ya, berjuang untuk survive gitu menghadapi cancer. Bisa diceritakan seperti apa? Ya Allah, dengan sebenarnya ya, maksudnya kita berharap kita selamanya itu menjadi survivor karena kanker itu tidak pernah bisa dikatakan sebagai penyakit yang bisa berhenti di satu titik gitu. Jadi dengan tidak bermaksud untuk menyombongkan bahwa kita survivor, enggak gitu ya. Sebenarnya kita tuh deg-degan terus setiap saat gitu. Betul. Nah, kalau kembali ke pertanyaan Mbak Widi tadi, peristiwa itu terjadi di saya itu sekitar berapa ya, 10 tahun yang lalu atau tepatnya tahun 2011. Itu saya didiagnosa sudah CA. Sebelumnya kalau mundur lagi ke belakang di tahun 2004 itu ada benjolan di leher di salah satu anggota tubuh saya. Terus biasalah penasaran ya pasti pada saat ketika pertama kali tahu tuh yang ada di pikiran udah yang sesuatu yang paling buruk gitu kan. Ya ini tadi yang kayak Mbak Widi bilang, jangan ini kanker gitu kan. Tapi enggak lah, masih ada dari berbagai media yang kita bisa gapai ya, internet dan sebagainya gitu, masih ada beberapa kemungkinan dan kita berharap itu Kita masih positive thinking lah serius gitu kan ya. Periksa dulu ke dokter bedah umum pada saat itu dan periksa dan sebagainya, dinyatakan bahwa itu tumor gitu kan. Nah terus kemudian ya salah satu rekomendasi dari dokter adalah harus diangkat, dan pada saat itu diangkat itu tahun 2004. Nah 2004 tahun saya ingat tuh setahun setelah saya melahirkan anak pertama itu ternyata membesar lagi di tempat yang sama. Tadinya saya abaikan kan karena operasi pertama kan hasilnya adalah tumor ya. Gitu. 2004 ya? Itu 2004. Iya betul. Jadi saya masih optimis untuk nanti dulu lah periksa ke dokter gitu. Which is itu sebenarnya keputusan yang salah gitu. Saya menunda itu sampai untuk ke dokter lagi sampai sekitar tahun 2011. Nah sorry saya cerita awal itu muncul lagi kan setelah anak saya lahir. Anak pertama saya lahir itu sekitar tahun 2007 ke tahun 2011 itu berapa gitu ya? 4 tahun. Saya membuang waktu 4 tahun. Walaupun kemudian saya tahu bahwa kanker di kelenjar tiroid adalah jenis kanker yang slow growing ya, maksudnya perkembangannya lambat. Dan sebenarnya itu pun tidak bagus juga untuk tidak segera ditindaklanjuti gitu kan. Sampai akhirnya saya punya keberanian di tahun 2011 untuk ke dokter yang sama di tempat saya pertama periksa itu dan operasi sama beliau juga pada saat itu. Ternyata ketika datang lagi ke sana, indikasinya sudah 90% ke arah CA gitu kan. Dan itu sudah tidak bisa ditangani lagi oleh dokter bedah umum gitu. Kalau penampilan secara fisik memang ada pembesaran di area leher kan, jadi secara kasat mata gitu kan keluarga terdekat tahu gitu dan merasa aneh, kenapa kok tambah lama nggak besar ya, ini harus segera periksa gitu. Tapi memang kita yang menjalani itu tuh suka ini ya, apalagi dari kenyataan, suka deny dengan kenyataan yang ada gitu ya. Jadi berharapnya
hope for the best aja, prepare for the worst-nya enggak. Gitu. Jadi ketika aku benar punya keberanian di tahun 2011, ya udah, dan ternyata oleh dokter dibilangnya kalau itu ke arah ini saya direkomendasikan ke dokter onkologi. Betul. Saya dikasih pilihan 3 rumah sakit pada saat itu ya, semuanya di Jakarta, karena kebetulan orang tua kami di Jakarta. Dan ya menurut kalkulasi perhitungan saya ya di mana lagi kota di mana terdapat fasilitas kesehatan yang kita bisa pilih lengkap dengan dokter dan sebagainya. Nah, itu kan ikhtiar kita sebagai manusia ya gitu. Dan ya udah ternyata udah CA gitu. Saya udah di situ dulu nih, sekarang di wilayah Wamarni. Aduh, jadi kita flashback lagi nih. Ini flashback lagi ya. Sih ya. Tapi nggak apa-apa. Demi ya. untuk sobat prestasi kita berbagi pengalaman ya. Minimal sobat prestasi yang belum bisa berjaga-jaga ya, bisa mengantisipasi gitu. ya. Iya, mengantisipasi. Hati-hati. Betul. Kalau aku mah sebenarnya Mbak Widi ketika tahu kanker itu sebenarnya nggak ada gejala sama sekali. Cuma nggak ada rasa sama sekali. Gejala itu waktu ada sih sekali malam, itu tengah malam waktu aku tidur ya. Itu jam 2 pagi tuh dada terasa nyeri. Saya terbangun malam itu tuh keringat dingin keluar semua, sakit apa gitu kan. Cuma kalau orang awam Mbak Risa, kita kan nggak paham ya, sebelah kanan sebelah kiri itu apa gitu kan. Untuk yang pemikiran pertama terbersit, wah jangan-jangan jantung. Cuma aku pikir lagi, jantung posisinya kan sebelah kiri ya. Nah aku sedangkan yang nyeri sebelah kanan. Aku pikir apa aku coba-coba gitu ya, maksudnya melakukan apa ya, upaya-upaya pengurangan rasa sakit nyeri gitu. Itu tahun 2016. 16 kalau nggak salah itu bulan Oktober, masih bulan Oktober. Nah terus aku sampai subuh tuh Mbak Riz. Cuma kan kebetulan saat itu kan kebetulan hari itu saya ada tugas kantor ya, ada rapat di luar kota. Jadi saat itu tuh sakit yang tadi aku rasain jam 2 pagi itu udah nggak aku abain deh. Dengan tugas jadi lupa sakitku. Selesai rapat dan sebagainya baru tuh terasa lagi tuh. Kok nyerinya nggak hilang ya gitu. Sampai datanglah rumah, terus aku minta mbak mungkin masuk angin, mbak tolong kerokin gitu kan. Dikerokin, wah ternyata merah. Jadi seperti pembenaran masuk angin gitu kan, masuk angin biasa. Ya udah deh, ini mah nanti minum tolak angin dan sebagainya bisa sembuh lah, enak gitu, istirahat enak gitu. Hari terus sampai pada akhirnya sampai kita ketemu di bulan November saat itu. Berarti 1 bulan. Itu bulan Oktober saat itu. Sampai di bulan November kok rasa-rasanya nyeri enggak. Cuma ada terasa seperti ada apa ya, getaran halus gitu tuh di bagian dada tuh kok kayak berjalan gitu. Something wrong, kayaknya aku ngerasa ini ada yang nggak beres nih gitu ya. Terus aku coba lihat kalender kerja. Tapi sampai dengan pada saat itu terpikir bahwa itu cancer. Enggak. Malah aku belum terbersih itu apa yang ada di itu yang terjadi sama aku tuh apa gitu. Karena pada saat itu mungkin kita masih awam ya. Iya, awam banget. Kita awam juga berpikir ke sana. Dan bahkan mungkin kita sering dengar kata-kata cancer, tapi nggak pernah terbayangkan kita akan mengalami cancer gitu kan. Itu datang ke kita gitu. Betul. Makanya saat itu aku lagi sibuk-sibuknya November kan mau akhir tahun ya, bikin laporan dan sebagainya. Sampai aku nyari, wah kayaknya ada yang nggak beres. Aku harus ketemu dokter nih. Cuma aku pikir dengan segala rutinitas pekerjaan yang harus selesai di bulan Desember, aku ambil mau bikin jadwal ketemu dokter di Desember. Yang mau didatangi dokter apa udah kebayang belum? Minimal aku entah umum atau apa aku nggak ngerti. Pokoknya aku harus ketemu dokter di bulan Desember gitu kan, dengan rutinitas udah tidak ada punya tanggung jawab ya, udah selesai semua. Tapi ternyata aku ingat banget di 5 November itu aku tuh ke dokter. Karena aku lihat TV, tayangan TV dan arahnya ke sana. Persis diagnosisnya seperti aku. Jadi yang didatengin. Jadi aku tuh saat itu terus terang aja. ada firasat ya Mbak ya. Nggak ada firasat. Itu. Jadi aku ke dokter, nggak ada. Lalu ke dokter ternyata diperiksa memang ada benjolan. Benjolan kebetulan saya waktu itu dirujuk kembali ke RSUD dong sama dokter. Nah ini kadang-kadang kan untuk yang awam dan baru pertama gitu kan suka nggak kebayang ya, saya harus ke dokter mana. Iya. Nah pada saat itu yang menentukan Mbak Marni
saya datang ke dokter spesialis ini nih, itu apa? Aku pertama pasti kita dokter kasus pertama kan pasti dokter umum semua ya. Oh, melewati jenjang itu ya. Jenjangnya kita nggak bisa langsung ke RSUD karena kita harus namanya itu kan ada vaskes pertama lalu ke RSUD baru misalnya diperlukan misalnya ke yang lebih khusus kayak Mbak Risa dan Mais misalnya. Iya. Nah saya tuh dirujuk ke RSUD tuh. Ketemu dokter poli bedah waktu itu ya, ketemu dokter bedah di situ, terus disarankan untuk USG dan kebetulan saya kan bagian di Mamae ya, lalu diperiksa USG di situ ternyata memang dari hasil USG saya ya sedikit banyak saya sudah mau cari-cari tahu Mbak Widi, Mbak Risa. Apa sih bedanya tumor sama kanker? Saat itu aku awam banget dan aku kebetulan saat itu sharing sama Mbak Risa, kalau Mbak Risa inget ya. Kita pada saat itu kan memang di satu penempatan yang sama di Subitnya ya. Sama gitu. juga mengikuti apa yang aku jalani. Jadi kurang lebih sih udah terinform ya. Gitu. Cuma pasti nggak kebayang. Nggak kebayang. Cuma ya. aku ngobrol sama Mbak Risa dapat tanda-tanda yang sangat penting sebenarnya. Kalau kanker itu batasannya nggak jelas Mbak Marni gitu kan. Tiba-tiba aku baca hasil USG dong, set baca, wah batasan tidak jelas. Aku tuh saat itu menangis, ya sedih lah Ya ya. pastinya shock ya. Jadi Shock. gitu Mbak Widi, dari hasil pemeriksaan entah itu dimanapun tempatnya gitu ya, yang membedakan dulu dokter aku tuh bilanginnya gitu, yang ngebedain tumor sama kanker tuh gimana dok gitu. Jadi kalau tumor itu ya ini sependek pengetahuan kita aja ya, tapi setidaknya bisa jadi inilah ya Informasi awal awal. membedakan antara tumor dengan kanker. Ya, jadi kalau seandainya bisa saya bawa buktinya. Jadi kalau seandainya digambar ada satu benjolan seperti ini nih, kalau tumor tuh dia batas pinggirnya itu jelas. Iya. Nah kalau udah kanker itu, nah kayak gini nih pinggirannya tuh udah ada cabang-cabang halus ke mana-mana. Nah, Kalau bisa tahu bentuknya bisa seperti kayak ruas jahe, tahu jahe nggak? Kayak ruas jahe. Jahe itu kan bentuknya tuh lumpur-lumpur gitu, tapi nggak jelas tuh. ya. Bentuknya begitu-begitu, nah itu kanker biasanya bentuknya begitu. Jadi kalau tumor kayak baca tadi bulat ya bulat, biar bentuknya kecil, setengah besar, sangat besar, asal sepanjang Batas pinggirnya pinggirnya jelas. jelas itu tumor. Tapi kan walaupun kecil, sepanjang itu tidak ya kata tadi bergerigi gitu kan nggak jelas, udah pasti kanker. Terus Setelah itu ya udah aku dokter menyarankan biopsi mengambil jaringan contoh jaringan untuk bisa memastikan sebenarnya itu tumor apa tumor ganas. Karena kanker kan sebenarnya tumor ganas Mbak Widi. Kita kalau kita tumor jinak, kalau kanker itu tumor ganas. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan biopsi di Cirebon. Kemudian saya RSUD tadi RSUD Serang ya. Saya karena beranggapan keluarga besar ada di Cirebon, saya ngambil di Cirebon. Akhirnya saya singkat kata saya biopsi dan ternyata hasil biopsi itu hasil patologinya itu membuat saya menangis kedua kalinya dalam rentang waktu yang terlalu nggak lama ya. Itu ternyata saya sebelum ketemu dokter saya ngintip dulu, saya tuh gaya bukan dokter tapi berusaha membaca hasil. Rasa perilaku pasien itu masih gitu. Biasanya kita kan penasaran ya, ini hasilnya apa? Iya. Memberanikan diri kalau bukannya Iya. sedikit. Meskipun kadang-kadang juga kita juga salah gitu. Yang nggak usah kita salah. Tapi kebetulan aku lihat ngintip bener Mbak, karena aku sedikit banyaknya udah ada sedikit istilah-istilah yang bisa aku pahami ini ganas atau tumor jinak. Aku intip ternyata di kesimpulan hasil patologi itu tertera invasif ductal karsinoma mamae karet. Masih hafal. Hafal. Karena aku tuh kali kedua aku nangis. Ya Allah, aku cancer beneran nih gitu kan. Apa ya? Sedih sih. Bisa ikut lah ya, maksudnya ini kita kan ya kayak gini kalau kita flashback ke masa lalu tuh. Iya, itu momen-momen yang gak mudah. Tapi saat itu saya udah berkeyakinan sedihnya cukup. Sekarang waktunya berjuang. Saya walaupun belum ketemu dokter udah kebayang apa yang harus saya menyikapi ini gitu. Akhirnya memang ketemu dokter Mbak Risa dan dokter pun menyatakan ini cancer dan sebagai untuk langkah awal itu harus dilakukan mastektomi.
Akhirnya saya tanpa pikir panjang, saya berpikir tubuh kita tuh cuma pinjam pakai yang dari saya. Semua Allah memberikan sakit, tidak memilih siapa saja bisa. Tapi dengan izin Allah tentunya yang Barista. Dan aku saat itu berpikir begini, aku hanya apa yang aku miliki ini hanya pinjam pakai. Dan apa yang aku alami ini sudah semua berdasarkan ketetapan Allah. Dan aku yakin. Itu berapa lama bisa berpikir untuk struggle begitu? Saat itu aku nggak punya pilihan lain. Karena aku berpikir gini, cancer itu kan hanya masalah waktu. Ketika kita didiagnosis cancer, aku berpikir waktu adalah yang paling utama dari semua tindakan yang kita lakukan. Dan jawabannya adalah cepat. Tingkat pertumbuhan yang paling cepat. Saat itu itu luar jadi biasa sekali Mbak Marni langsung ketika itu juga berpikir memutuskan untuk berjuang, karena ada beberapa yang tidak seperti itu gitu. Kita tahu ya langsung putus asa, yang nangis nggak yang nangis terus menerus. Atau mencoba untuk mencari jalan penyembuhan dengan alternatif. Nah itu juga aku disarankan keluarga besarku rata-rata, betul laki-laki semua menyarankan semua alternatif. Cuma aku bilang, aku sudah putuskan karena aku yang sakit, aku berhak memutuskan hidup aku. Kita yang punya badan. Betul. Dan aku memilih jalur medis karena medis menurut aku ilmiah. Ada tahapan-tahapannya. Ketika tahap ini tidak mampu, dirujuk lagi ke tahap berikutnya sampai katakanlah sampai ke Darmais kalaupun kita yang khusus kanker ya. Dengan waktu betul. Tadi. Dan saya nggak main-main udah kanker. Kalau saya bukan kanker sih mungkin masih bisa range-nya tuh lebar, mau memilih pengobatan jenis apa gitu kan. Akhirnya saya memilih medis karena itu bisa dipertanggungjawabkan lah ya, segala sesuatunya lewat laboratorium, dokternya pun sudah katakanlah sudah melalui kuliah dan sebagainya bisa dipertanggungjawabkan lah iya. Dan akhirnya Mbak Widi saya itu sangat yakin untuk bisa dilakukan treatment mastektomi karena aku yakin ketika aku memilih dengan tepat, saya sangat yakin persentase kesembuhan semakin besar. Ya lagi-lagi kalau umur semua Allah yang punya. Tapi setidaknya saya sebagai manusia berikhtiar yang terbaik yang bisa saya lakukan gitu. Jadi saya nggak ada rasa gimana, nggak ada. Pokoknya tek gitu. Jadi ya udah, oke dok, aku operasi siap kapan Tapi dilakukan pasti meskipun begitu ya, pada momen ketika pertama keluar hasil positif yang menyatakan kita CA, itu yang mungkin aku sama Mbak Wadi itu merasakan yang sama, dunia rasanya kayak runtuh dan kita rasanya kayak mati besok. Dan aku tuh saat USG aja tuh Mbak Widi, percaya nggak kak? Aku tuh memperhatikan paling seneng mimiknya dokter. Jadi nggak banyak lah ya. Awalnya dokter mukanya biasa, lama-lama aku tuh udah down-nya tuh, ya Allah kayak jatuh dari lantai 20 ya Mbak Krista, udah kayak layang-layang Mbak Widi. Cuma ya lagi kita hanya bisa berzikir saat itu. Ya Allah, aku percaya aku pasti mendapat pertolongan-Mu karena Engkau adalah sebaik-baiknya penjaga dan pelindung. Jadi aku hanya sebagai manusia dituntut untuk bisa menerima, bersabar, berikhtiar. Begitu. Tapi yang membuat Mbak Rista sama Mbak Marni ini istilahnya semangat untuk sembuh lagi itu sebetulnya apa yang memotivasi Mbak Marni dan Mbak Rista untuk bisa, yuk aku segera harus ambil langkah ini aku berpacu dengan waktu. Siapa sih penyemangat dari Mbak Rista sama Mbak Marni ini? Aku pengen sembuh, ada orang yang harus aku bahagiakan misalnya seperti itu siapa penyemangat dari Mbak Rista sama Mbak Marni? Kalau ya yang pasti kalau di aku sih pasti ya keluarga terdekat ya. Apalagi pada saat itu kan anak baru usia lahir 2007, terus positif itu kan seluruh pemeriksaan itu kan 2011 ya. Itu aku masih mengulur waktu gitu kan, apalagi kemudian tidak lama setelah hasil itu keluar aku sempat hamil, walaupun pada saat itu keguguran lagi, jadi sebenarnya itu pengaruh dari si kanker itu tadi ya. Sampai dokter pada saat itu bilang, ya udah kamu punya anak berapa, 2, 3, 4. Setelah itu mereka ngediagnosis sama ibu tiri segitunya ya. Karena ya itu pilihannya kanker ketika
dekat ya bisa dihitung, walaupun usia milik Allah lah ya, tapi keputusan yang kita ambil pasti ngaruh gitu. Anak masih usia segitu gitu, tapi ketika kemudian menjalani seluruh proses, sebenarnya pada saat itu kan aku harus operasi, pengangkatan semuanya karena udah metastase ke kelenjar getah bening sebelah kiri gitu kan, jadi robekannya dari sebelah kanan sampai sebelah kiri ada turun ke sini gitu kan. Nah terus habis operasi pada saat itu saya menjalani radiasi ya. Radiasi 25 kali. 25 kali. Itu setiap hari saya harus datang ke rumah sakit untuk disinar gitu. Tapi alhamdulillah mungkin karena penyebarannya masih belum terlalu besar, jadi alhamdulillah tidak sampai harus menjalani proses kemo ya, karena kalau kemo saya yakin pasti nanti Mama ini bisa cerita. Perjuangannya pasti lebih berat. Tapi even begitu Mbak Widi, meski even saya menjalaninya itu sampai di tahap radiasi. Secara fisik sih sebenarnya tidak terlalu banyak sakit yang kita rasa ya. Karena di radiasi itu sobat prestasi, kalau di saya ya, untuk jenis kanker saya itu tidak menimbulkan efek sakit. Tapi rekan-rekan seperjuangan saya dulu pada saat mengikuti radiasi untuk di kanker, contohnya di SUS ya kalau nggak salah, saya melihat benar perjuangan mereka ketika harus menjalani proses radiasi itu tuh luar biasa berat untuk membawa badan ke rumah sakit untuk disinar sekian menit ya, nggak ada 5 menit loh disinar itu, karena begitu untuk yang di daerah-daerah tertentu tuh bisa bikin mual, nggak bisa makan, badan kayak apa. Kalau di saya kan hanya gosong aja, saya bilang gosong karena tidak menimbulkan rasa sakit yang lain ya. Gosong itu benar-benar dari kulit depan tembus sampai kulit belakang sini. Jadi kulit saya udah kayak sate ya. Gitu sama terus sih. Sekarang bisa ketawa ya. Bisa ketawa gitu, dan itu saya benar-benar yang berangkat dari rumah nyetir sendiri dari Serang ke Jakarta. Enggak, saya tinggal di rumah mama pada saat itu di Jakarta karena saya harus datang setiap hari kan. Kebetulan rumah sakit yang saya datengin untuk melakukan radiasi itu di RSPAD Gatot Subroto gitu. Jadi saya operasinya di Darmais. Nah susah di Darmais pada saat itu, ini nggak apa-apa ya nyebut merek ya. Nggak apa-apa. Untuk rujukannya, untuk referensi aja. Pada saat itu Darmais itu belum menyediakan askes ya, zaman kita dulu masih askes ya. Tidak menyediakan askes untuk radiasi, dan perawat di sana ngasih referensi, Mbak PNS ya, katanya. Iya, gitu. Kenapa? Ih, jangan bayar sendiri, katanya. Soalnya jadi pelan. Jangan bayar sendiri, cari aja panjang Mbak, mahal. Iya. 1 kali radiasi itu 1 juta, dan saya harus menjalani itu 25 kali kan, dihitung sendiri lah berapa ya, belum ini dokternya kan, konsultasi dokternya dan sebagainya. Jadi saya disarankan ke rumah sakit yang punya fasilitas bagus dan menerima akses untuk radiasi, yaitu di RSPAD itu. Tiap hari saya datang dan setiap hari saya didampingin sama mama saya. Mama saya tuh nggak mau sehari pun dia absen untuk nemenin saya. Itu saya, walaupun dia nggak banyak berkata-kata ya. Itu doa seorang ibu juga bisa jadi obat itu. Betul. Jadi beliau tuh ada di samping saya apapun proses yang harus saya jalani, itu udah lebih dari ribuan kata yang mungkin bisa keluar dari kata-katanya ya gitu. Itu menunjukkan caringnya, dia supportnya beliau ke saya gitu. Setiap hari nemenin gitu. Saya nyetir sendiri ditemenin sama mama gitu. Jadi ketika kemudian tadi balik ke pertanyaan Mbak Widi, apa yang membuat saya berjuang, justru yang paling support saya untuk sembuh dan melewati ini semua, meskipun di radiasi tidak seperti tadi saya bilang nggak terlalu ada efek menyakitkan di tubuh, tapi tetap aja ya dari operasi ke radiasi itu ada bagian yang menyakitkan juga. Dan saya sendiri tuh dulu sempat berpikir gini, ya Allah udah deh, kalau udah seperti ini saya pikir aja kan, saya nggak sanggup menghadapi begini sakitnya, kalau mau diambil ambil aja. Sumpah beneran. Jadi sempat terpikir untuk menyerah ya. Aku yakin di semua tuh pasti pernah merasakan itu, tapi ya itu kembali ya, misalnya ya ada masa kita down banget gitu kan, ada masa kita bisa bangkit. Nah salah satu yang bikin bangkit adalah saya berpikir gini, saya harus berjuang, saya harus sehat, saya berjuang untuk mama saya nggak mau lihat mama saya melihat saya dikubur, dikafanin dan sebagainya. Saya harus sehat, saya harus ada buat mama saya. Jadi justru kemudian bukan anak, bukan itu, tapi justru mama saya, karena ya saya
ya itu tadi, dia selalu ada di samping gitu. Saya ngebayang kalau saya pergi duluan dari beliau gitu ya, saya nggak kebayang apa yang akan dia ini, walaupun ya itulah ya, maksudnya ya bukan kita mendahului takdir Allah, bukan gitu, tapi itu adalah hal-hal kecil yang membuat kita tuh kuat gitu. Betul. Arni mungkin lain-lain. Sebenarnya kalau aku sih sebenarnya ketika didiagnosis kanker tuh, aku tuh udah pikirannya udah nggak ada kenapa aku kena kanker, nggak ada sama sekali Barisa. Aku ketika didiagnosis, aku bagaimana caranya, malah pengennya cepet segera dilakukan tindakan perawatan, treatment apa aja, karena aku berpikirnya kan gini, kanker itu kan cepat ya bergeraknya, jadi bagaimana saya nggak mau kecolongan start Barisa. Jadi aku tuh kalau bilang mau sekarang ayo gitu kan, kejawaban. Cuma lagi-lagi cancer itu kan rumah sakit tidak semua bisa menyediakan pelayanan. Betul, tidak semua menyediakan fasilitas untuk pengobatan kanker. Dan yang sakit sangat banyak, dan kita menggunakan BPJS, jadi harus ikhlas dengan waiting list yang demikian panjang. Iya, nah saya itu setelah operasi itu, saya kan ini Mbak Widi, setelah diambil biopsi itu kan, itu dilakukan ini Mbak, kalau saya dilakukan namanya IHK, imunohistokimia namanya, untuk mengetahui penyebab kankernya apa sih. Kalau untuk saya ya, jadi kanker saya itu IHK itu ada kalau nggak salah ada indikator ER namanya, estrogen recipient, PR progesteron recipient, hertunium. Hebat loh ya. Iya kan? Sampai Hertunium, lalu K apa gitu saya lupa. Nah itu tuh masing-masing ada bisa positif dan negatif. Nah kebetulan saya tuh ER dan PR-nya positif. Jadi bisa dipastikan kanker saya disebabkan oleh hormonal. Nah, iya. Nah, alhamdulillahnya nih yang hertunium saya negatif Baris. Kalau hertuniumnya positif, itu bisa lagi kemo tambahan. Kalau saya kan positif nih. Kemo berapa kali Baris? Aku kemo 7 kali. 7 kali. Itu terbagi 2 tahap. Yaitu sebelum operasi atau sebelum operasi saya neoadjuvan 3 kali. Setelah sama kemo juga ya sebelum operasi? Iya, karena kebetulan biasanya dikecilin dulu operasi. Betul. Mengecilkan benjolan. Betul. Cancer saya itu termasuk besar. Cancer saya itu tidak cuma 1 itunya, benjolannya. Itu ada 4 atau 5. Terbesar itu 5 cm dan ukuran yang terkecil itu 1 cm. Nah karena ukuran dan cancer itu 5 cm sudah terhitung besar, dokter memutuskan oke deh kamu kemo dulu ya, kita neoadjuvan 3 kali biar sel tumornya freeze, mengecil, biar kita saat melakukan mastek itu batasannya jelas, harus menyayatnya daerahnya sampai mana. Oke lah kita itu kemo 3 kali neoadjuvan, dan aku dalam 3 itu intervalnya 3 kali itu per berapa? 3 minggu. Per 3 minggu sekali. 3 minggu sekali. Karena kalau lewat dari 3 minggu akan kembali seperti ulang lagi Mbak Risa. Kayaknya Mbak Widi juga paham ya? Ya, karena gini Mbak Risa, sedikit sependek sepengetahuan saya, karena kebetulan saya juga mendampingi mamah yang kebetulan juga sama terkena CA juga, dan di situ saya tahu lah sedikit-sedikit kenapa sebelum operasi itu harus di kemo dulu, kemudian efeknya seperti apa, itu betul-betul. Berapa kali sebelum kemo Mbak? Sebelum operasi? Jadi sebelum operasi itu sekitar 3 atau 4 kali. Sebelum karena sudah besar. Di rentang itu udah ada keluhan yang dirasa. Luar biasa ya Mbak Marni ya. Tapi kalau aku yang kemo sebelum mastek itu tidak ada keluhan. Tidak ada keluhan yang berarti mual. Kan yang ada sih, tapi tidak berarti lah, hanya sedikit ya. Nah cuma pas 3 itu aku kan mastek tuh Mbak Widi, Mbak Risa. Nah setelah mastek dilanjutkan kemo adjuvan ke-4 sampai dengan ke-7. Dari itu perjuangan luar biasa. 4 ke 7. Aku kalau ketiga sih masih cemen lah, saya bilang ya maaf rambut rontok. Saya nggak tahu wallahu alam bisawab ya, karena mungkin Allah ngasih kekuatan luar biasa ke saya. Mungkin sebagian perempuan kalau kehilangan rambut bersedih ya. Wah, saya malah nunggu Barisa. Malah dokter saya kadang nanya, halo rambutnya udah botak belum? Aduh dok, kok nggak botak-botak? Itu kayak ya, kayak aku kalau ketemu itu kemo 1, kemo 2 tuh ya, udah botak belum rambutnya?
dibotakin sendiri. Mulai mau ketiga, aku mulai Ketiga. rontok dan kebetulan nih, aku tuh salah satu penyemangat aku dokter aku sendiri. Oh, Dokter aku biasa. tuh penyintas kanker Penyintas juga. sama dengan kankernya aku, makanya aku melihat ya kalau yang sedih saya memang saat itu tidak melihat yang sedih, saya melihat yang berhasil. Ya. Itu salah satu tips untuk kita bisa survive. Sumpah. Jangan lihat yang sedih, Betul. lihatnya yang berhasil. Nah itu salah satunya dokter aku tuh, dokter Iya. Krisnawati. Beliau sangat namanya ya kalau saya bilang salah satu orang yang berjasa dalam hidup ya, yang memberikan semangat dan lain Justru sebagainya. itu yang Iya. utama. Semangat itu yang harus benar-benar kita jaga dari Karena orang aku tuh pertama kali diserang tuh psikologi ya Mbak Lisa psikologi. ya. Betul. Ketika psikologinya sudah lemah, udah deh orang sekitar memberikan semangat kayak apa, kitanya jatuh nggak bisa bangun. Jadi yang sebelum berjuang itu harus kita berdamai dengan diri sendiri, Iya. bahwa kita dikasih sama Allah sakit kanker, ya berdoa aja. Aku bilang ya Allah, antara batas kematian dan kehidupan itu sangat tipis buat saya. Iya. Saya ikhlas ridho diberikan ujian ini, tapi tolong bantu saya untuk bisa saya sembuh. Itu salah satu doa saya dulu juga gitu. Itu. Ya Allah, aku ikhlas dengan cobaan yang kau titipkan ke aku, tapi tolong aku dikasih kekuatan juga untuk bisa melewati Betul. ini. Karena Allah kan maha ya Mbak ya. Ada yang ada di langit dan di bumi semua dikuasai sama Allah. Masa iya sih hal yang untuk mungkin sama Allah ini hal kecil buat Allah. Dan aku yakin sel kanker juga kan makhluknya Allah ya. Iya. Jadi sama-sama makhluk Allah gitu tuh. Jadi mari kita berdamai ya. Iya, Jadi kita sobat prestasi, jadi ini mungkin ya bisa kita pelajari bersama ya. Jadi motivasi dari para survival penyintas kanker ini bahwa ketika kita memang sampai di diagnosa itu, kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri, memotivasi diri kita sendiri, jangan berlama-lama untuk down, tapi gimana caranya kita berpacu dengan waktu supaya kita bisa melawan sel kanker itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu ya Mbak Rista ya, sel kanker itu cepat sekali penyebarannya, dan semangat dari orang-orang sekitar itu merupakan obat yang tidak ternilai harganya. Itu yang Seperti Mbak Rista kan. Sedih itu tuh juga Oh, gak jangan loh. sedih berlama-lama itu tuh bikin kita sampai sendiri Lawannya sebenarnya. kanker harus bahagia. Iya. Berarti nggak boleh sedih, harus bisa mengelola. Nah pada saat stres. itu melakukan apa Mbak Mari supaya Nggak enggak sedih. supaya nggak terlalu kepikiran dengan itu sakitnya saya gimana? punya aktivitas baru. Oh. Pada saat saya menjalani radiasi itu kan saya udah cuti tuh, saya Mengajukan mengajukan cuti besar berarti Mbak. cuti aku lupa Biasa, namanya cuti dulu biasa, cuti apa, sakit. tapi pokoknya Aku saya 6 dapat bulan. itu 6 bulan Oh gitu, iya, karena cuti sakit besar. dihitung-hitung besar, 25 kali itu bisa 3 bulanan. Oh saya dikasih segitu aja ya, 3 bulan saya nggak ini gitu kan ya, dengan konsekuensi kan tunjangan kinerja masuknya sekian dulu, Iya. sebulan kedua turun lagi. Terima kasih, tapi alhamdulillah masih ada. Gitu ya. Nah pada saat itu tuh aku punya kesibukan ini gitu, punya kesibukan baru yang tadinya nggak terlalu aku pikirin gitu, karena aku di rumah orang tua kan, sementara anak-anak kan di Serang gitu ya. Ini mau ngapain dari pagi selesai radiasi sampai besok lagi ketemu radiasi. Sampai minggu besokan harinya mau ngapain nih si gitu waktu kan. gitu. Sama pada saat itu aku ngumpulin apa Mbak, alat buat ini baking gitu, nyari apa gitu ya, oven lucu ya gitu, mixer lucu ya. Terus abis gitu, resep ini lucu ya nih, kayaknya bisa nih dicoba nih kalau udah ala-ala gitu kan. Jadi Iya, maksudnya menghibur diri sendiri iya, juga lah ya Mbak, pikiran supaya tuh nggak nggak terlalu terlalu stres. fokus Ya, mikirin fokus gitu. dengan Aku nggak punya kegiatan apa-apa karena aku udah bukan dibebani ya, karena lagi aku kan kemo bisa berasa efeknya Iya, 4 ke 7 tuh luar biasa, dahsyat loh gitu. Tidak hanya rontok-rontok, tapi mual. Aku tuh termasuk di antara teman-temanku yang lain tuh yang termasuk parah Mbak Rista. Muntahnya, iya, efek muntahnya, efek sariawannya. Aku kebetulan mulut itu sariawan semua, jadi aku nggak bisa makan sama sekali. Jadi makan itu dengan cara dilembutin di juicer ya, waktu itu kalau makan Sementara dua. kalau untuk kemo lagi ke masa berikutnya minggu. itu harus ada ya, betul. Harus Nah, ada asupan nah, gizi itu kalau aku sampai nggak bisa makan. Betul. Itu berjuang banget lagi-lagi nih kayak Mbak Risa. Ibuku tuh orang pertama yang mendampingi aku. Ya, kemo ditungguin, dari segala kesedihan aku, ibu yang ada depan. di situ ya. Padahal ibu saat itu juga usia nggak muda ya, udah 70 ibu saat Tapi itu. namanya kasih sayang ibu pada anak. Iya, jadi penguat salah satunya penguatnya ibu ya, salah satu itu, walaupun
dengan segala aku sepanjang kemo itu aku turun 9 kilo Mbak Risa. Jadi kayak yang tadinya begini. Seluruh proses kemo itu berjalan berapa bulan pada akhirnya? Aku jatuhnya 6 bulan. 6 bulan itu sudah selesai semua proses mulai dari awal kemo, Mulai kemo operasi pertama. sampai kemo. Enggak, mulai kemo pertama. Pas operasi? Oh belum. Kemo pertama kan aku Januari 2017 tuh. Aku selesai tuh Juni 2017 kemo itu. Padahal hitungannya kalau mau dibilang angka itu 7 kali. 7 kali. Berarti itu proses delaynya agak ini ya? Iya, tapi karena aku tahu yang aku tahu informasi, karena aku kan kalau lagi sakit itu kebetulan nih dokter aku tuh baik banget, sering ngumpulin orang-orang, jadi tuh bisa bertukar informasi gitu kan, ya komunitas gitu. Dan aku tuh tahu jangan sampai bagaimana caranya lu jangan lewatin 3 minggu itu. Iya, betul. Kalau orang bilang nih kasarnya nih 3 minggu itu sel kanker tertidur karena obat kemo. Kalau lebih dari 3 minggu dia bangun lagi dan dia bisa jalan kemana-mana. Jangan sampai dia bangun harus Harus ngulang lagi dari awal. Itu yang Aku bahaya. bilang sebelum dia masih pingsan, Iya. kemo lagi, Ada lagi. Jadi dia belum bangun udah pingsan lagi kan gitu. Jadi walaupun tubuh kita udah tertatih, mau nggak mau, suka nggak suka, tetap Aku harus karena lanjut kemo. concernnya jangan sampai walaupun badan aku kurus, nggak bisa makan. Aku lucunya gini Mbak, kadang sedih sih, sekarang mah lucu ya, dulu mah sedih. Makan pagi aku jam 7, karena nggak bisa makan, aku bisa selesai makan itu jam 11, setengah 12. Itu 3 jam. Dan itu jam 12 harus makan siang lagi kan. Itu makan lagi, sampai sedih pengen nangis. Jadi hidupnya saya tuh dari sore itu tuh cuma untuk makan sedikit-sedikit. Minum jus buah nggak bisa dimakan, harus di juicer kan, sedikit-sedikit. Tapi lagi-lagi Padahal bukannya kita nggak mau makan ya. nggak bisa. Sebetulnya pengen makan tapi nggak bisa. Mulutnya penuh Alatnya sariawan. dipakai untuk masukin makanan itu yang bermasalah. Itu yang aku nangis, sebenarnya saya bukan nangis ya, sedih ya. Cuma lagi-lagi gua bisa, gua mampu. Dan karena aku tidak boleh lebih dari 3 minggu. Kalau aku sampai, kalau seingatnya aku ya, kayak mau ke 6 apa, kayak 6 ke 7 tuh. Kan kondisi tubuh udah semakin lemah tuh Mbak Lisa. Aku bahkan udah ngajak ibu, Bu, kayaknya aku kalau di rumah aja, kayaknya aku akan lewatin 3 minggu. Aku mau dirawat. Gimana caranya biar aku 3 minggu bisa kemo lagi. Ibuku bawa ke rumah sakit Mbak, bener aja ketemu dokter, hai, kayaknya harus rawat. Udah kelihatan, banget ya. udah kelihatan Mbak. Rawat kemo kapan jadwalnya? 5 hari ke depan. Oh siap, bisa. Udah dihajar deh. Dirawat, dikasih, ya maksudnya namanya infus dan sebagainya. Yang minimal, batas minimal untuk bisa dilakukan kemo bisa terpenuhi. Walaupun sebenarnya standarnya udah tipis banget, tapi boleh gitu kan. Itu kan ada perhitungan tersendiri lah untuk bisa. Karena tiap kemo itu dilakukan tesnya Mbak. Diambil tes darahnya, dihitung leukositnya, elektrolitnya, hemoglobin, gitu-gitulah. Iya, beban jenisnya itu memenuhi syarat enggak untuk dilakukan kemo. Kalau enggak memenuhi syarat, ya sudah. Gitu enggak? Itu pun enggak boleh, harus sampai dengan memenuhi persyarat. Bahkan waktu itu saya pernah leukosit aku rendah Mbak. Karena aku kalau dengan didoping obat atau makanan nggak bisa secepat itu. Dokter nyaranin mau nggak disuntik waktu itu, suntik leukogen kalau nggak salah. Lumayan enak sih ya disuntik ya. Nangis. Aduh ya Allah ya Robi, saya nangis disuntik leukogen. Tapi lagi-lagi sakit luar biasa. Pas disuntik atau pas obat sudah masuk? Karena biasanya dengan disuntik orang. Karena jenis obatnya Mbak, karena sus kok aku sakit banget sih disuntik. Iya, karena itu jenis obatnya padat. Ada saat proses dimasukin ini. Karena ketika obatnya beda dengan obat yang cair, disakitnya nggak sakit ya. Nah itu jenis obatnya kalau orang suster bilang mah padat, jadinya itu ketika disuntik sakit Mbak. Dan sama aja kayak aku waktu dirawat untuk recovery bisa untuk kemo itu, kalau aku disuntikin tiap pagi tuh di infus, aduh Mbak itu sangat kayak ditarik. Tuh sakitnya aku udah nangis karena ibu kalau sakit bilang apa gitu loh Mbak. Terus akhirnya kalau aku sakit diberhentiin Mbak. Udah nggak sakit, suntik lagi. Gitu kan. Cuma lagi-lagi obat harus masuk kan. Karena dengan timing. Pada titik itu rasionalitas kita tuh menentukan ya. Maksudnya jangan terlalu terbawa dengan perasaan, karena emosi gitu, rasa dan sebagainya. Betul Mbak Lisa, orang penyakit kanker tuh yang terpenting tuh ininya, semangatnya, yang terpenting happy, nggak terbawa melo. Karena kata dokter gini, ketika kita melo
imunitas kita turun. Betul. Ketika imunitas kita turun, katanya nih sel kanker itu membelahnya sudah tanda terbuka gitu. Kalau kita imunnya bagus, happy, imunnya bagus, sel kanker itu sulit untuk membelah diri. Oke. Jadi intinya positif thinking. Thinking. Mitos atau fakta nih Mama nih barista? Kalau kanker itu menular? Enggak, bukan penyakit. Enggak ya. Tapi menurun. Menurun. Tapi iya. menurun. Jadi untuk Tapi bisa menurun atau tidak itu juga tergantung bagaimana lifestyle dia, oke. gaya hidupnya, pola makannya, stres dan enggaknya. Masa nggak sih sebenarnya stresnya juga ngaruh. Jadi Dokter gimana nih bilang cara mencegahnya kalau- nih? Cara mencegah supaya kita ya mengantisipasi lah supaya ya alhamdulillah kalau yang tidak punya faktor keturunan. Tapi untuk yang biasa-biasa saja yang bukan tanpa ada faktor keturunan, gimana cara kita mencegah supaya kita tidak terkena walaupun ya penyakit datangnya dari Allah, tapi kan tetap kita ikhtiar. Seperti apa nih untuk pencegahannya Mbak Mari? Pola hidup sehat ya sebenarnya pada saya. Pola hidup Pola sehat. sehat tuh pola tidur, pola makan, Makan. manajemen stres. Makanya itu Iya. salah satu penyumbang kanker Terbesar. Iya. Manajemen Mungkin setiap stres. orang punya sel kanker ya bagi saya. Hmm. Cuma pencetusnya itu ketika Oke. pola makan tidak baik, pola tidur tidak baik. Ada pantangan nggak untuk makanan? Kalau Yang pantangan harus saya Kalau lebih dokter nanya, kalau kita naik ke dokter tuh nggak pernah bilang Nggak pernah harus bilang ada makan pantangan. ini, nggak ada. Oh. cuma kebanyakan kita sebaiknya Atau nggak menghindari ada pantangannya supaya kita mau Tapi makan enggak. supaya kita bisa meminimalisir. Kita bicara pada saat kondisi sudah ini kan tidak dalam proses penyembuhan. Kalau di proses penyembuhan lain-lain. Tapi kalau pada saat sekarang ya, kalau pencegahan. saya mah gini aja, kalau saya makannya agak jorok gitu, maksudnya ya nggak ini sehat lah ya. Harus mau menyadari kita juga harus, badan ini juga butuh asupan makanan yang dia butuhin loh, bukan yang mulut saya butuhin gitu kan. Sayuran, buah, apa segala macam gitu ya. Adalah porsi untuk itu gitu. Kalau kita makannya sekian lama tuh udah nggak bagus. Atau ketika kemudian hidup hari-hari tuntutan kerjaan bikin stres. Makanya saya Itu dulu harus bisa dikelola gitu. saya sudah sakit itu Mbak, sejak sakit itu sampai itu buah tuh udah ya Iya. jus tuh udah namanya jus buah, jus sayuran, wah semua udah rutin lah tiap hari ya. Ya sebenarnya cuma Ikhtiar ya. Betul. Terus menghindari yang terpenting untuk buat sobat prestasi yang belum bisa menjaga makanan, minimal menghindari 4P. Apa tuh 4P? Penyedap rasa, Penyedap rasa, pewarna buatan, pengawet, pengawet sama pewarna buatan. penyedap rasa, Pengawet, pewarna buatan, pemanis buatan. pemanis buatan. Itu hindarin itu deh minimal. Dan alhamdulillah saya juga sejak sakit bisa tidak makan mie instan udah sampai hari ini. Saya Luar biasa. jadi kalau cheating, kalau pengen banget terdesak, Saya hanya bisa melakukan itu sampai dengan 5 tahun pertama pasca. oh gitu. Setelah ini kesini udah jorok lagi. Jorok lagi. makanya. Tapi itu kalau sesekali, maksudnya kalau aku bilang kalau nggak apa-apa deh, maksudnya nggak sebulan sekali, 2 bulan sekali ya kalau lagi pengen banget. Tapi itu juga bisa sangat jarang sih Mbak Widi. Makanya aku kadang-kadang kalau pengen mie ya bikin aja sendiri bumbunya. Ya bikin sendiri nggak pakai yang instan gitu. Terus lagi yang barista kita kalau bisa menghindari makanan yang dibakar. bakar, Karena karsinogen. karsinogen itu kan, itu ya lagi-lagi kita hanya Arangnya itu kan, makanya kadang-kadang kalau pun terpaksa harus makan apalah sate apa gitu tuh pasti kita pesennya yang jangan gosong. sampai gosong ya. Iya. Atau dibuang aromnya. Yang Susah ngomongnya kan ini. Saya aja nih mulai makan barista, aku udah berani mulai makan sate. Cuma lah ini kayak barista tadi, Bu jangan gosong-gosong ya. Gosong ya. Iya. Ya tapi lagi-lagi kita mah sekarang udah, aku betul udah hampir 5 tahun lebih ya. Ya berapa kebetulan lama sih Mbak Mari, maaf, untuk pengobatan kanker sendiri kalau menurut dokter, untuk kita benar-benar bisa terbebas dari pengobatan, bisa Nah, atau nggak ada. nggak ada. enggak ada? Nggak ada kata terbebas karena itu juga yang saya tanyakan ke dokter waktu saya selesai menjalani radiasi 25 kali harus ke kedokteran kulit segala macam gitu. Pertanyaan itu saya tanya, dok, ini kalau saya sudah dinyatakan bersih begini udah nih dok, aman nih dok. Kata dokter, sekarang iya, tapi kita nggak pernah bisa pastikan ke depan nanti akan tetap seperti ini kondisinya atau enggak. Ya, kita berharap sih enggak. Makanya pasien kanker itu ketika kemudian udah menjalani perawatan yang besar, apakah itu dari operasi, radiasi, sampai ke kemo dan sebagainya gitu. Itu ya dia harus berkala datang. Oh, saya bisa bilang gitu, makanya saya udah lama nggak ke dokter.
jenis kanker beda-beda. Contoh nih. Kalau Mbak Mari ini tertib nih, kembali lagi ke dokter untuk kontrol tertib. Kalau saya udah enggak. Kayak Mbak Risa nih, aku mau bagi itu aja apa namanya, biar sobat prestasi tahu bedanya apa sih kemo sama radiasi. Setidaknya kalau radiasi itu biasanya dari area operasinya itu masih ada sel-sel kanker. Jadi untuk bisa membersihkan area sel kanker di daerah operasi dibersihkan dengan radiasi. Nah, kalau aku kebetulan itu memasukkan cairan ke dalam tubuh, radioaktif. Dan jadi aku tuh kebetulan area operasi aku kan bersih. Emang kemo tuh isinya radioaktif? Katanya obatnya radioaktif aktif, katanya saya juga walau soal nggak ngerti. Makanya kan saya kalau lihat karena kalau kan suster yang mau menyuntikkan obat kemonya itu pun harus pakai baju seperti astronot. Dan itu mohon maaf kalau untuk setelah di kemo itu kita kan harus pisah kamar mandi dengan yang lain. Mungkin terutama sama yang punya anak. Iya, dan mungkin kayak saya dari radiasinya obatnya aja tuh itu nggak sembarang dibawa obat cincin-cincin gitu Mbak. Obatnya tuh dimasukin ke tub yang nggak tahu kayak tuh kayak besi gitu, saya nggak ngerti. Kayak di film gitu. Dan susternya pakai yang kayak tadi yang pakai gitu. Karena memang kalau ketetesan itu bisa atau dia jatuh, pecah gitu kan bahaya gitu. Oh gitu. Makanya aku tapi sih sebenarnya tapi kalau lihat bentuknya sih nggak menakutkan, warnanya pink, makanya terus disuntikin di infus Mbak. Dan itu pun lagi-lagi setiap seperti saya juga tidak selalu sama. Ada yang kemonya menginap, ada yang kemonya nih, pada saat dimasukin cairan itu ke dalam infus itu sampai dengan itu infus kan berarti satu cairan yang itu kan kayak kalau kita lihat pada sama itu habis masuk ke dalam tubuh. Iya, bahkan saya berapa lama? Aduh, 3-4 jam ya kalau untuk saya. 3-4 jam. Aku cukup bagus Mbak, 3-4 jam. Temanku ada yang bahkan menginap karena harus tetesannya kecil-kecil sobat. Karena kondisi tubuhnya nggak bisa untuk menerima obat dalam siklus yang cepat. Nah aku hitungannya lumayan bagus 3-4 jam itu. Gitu, jadi ya udah harus tidur karena kita jadi lagi-lagi ya. Kita kan kalau kemo tuh rame-rame tuh Mbak Widi, Mbak Risa sambil ngobrol Mbak, curhat ngobrol. Jadi saling memotivasi satu sama lain. Jadi kita nggak kayak lagi diobatin. Kita itu dulu ya ke kampus dulu minum sirup. Karena warnanya merah. Warnanya merah pink gitu Mbak, cantik warnanya kan. Kita nyirup dulu yuk katanya gitu kan. Jadi minimal nggak terus gitu. Tapi lagi-lagi saya tuh termasuk yang sensitif. Padahal saya kalau yang sampai sekarang nggak mau balik lagi, semoga tidak pernah itu ke ruang kemo, mungkin obat dan lain sebagainya tuh aku udah muntahnya. Obat di sini tuh udah terekam bau obat yang luar biasa tuh saya udah muntah-muntah Mbak. Pada saat itu. Makanya aku sangat terhitung yang sangat berat ya. Cuma lagi-lagi aku harus berjuang sampai titik terakhir lah. Aku nggak mau kalah sama sel kanker lah gitu kan. Jadi aku ya pikirnya kemo ada salah satu pengobatan yang paling relevan dan tercepat yang bisa dilakukan untuk orang kanker. Karena bayangannya gini, kalau bayang orang bilang, oh udah herbal aja dan sebagainya, kalau bisa dianalogikan Mbak, herbal itu kayak naik beca, sedangkan kemo itu kayak pesawat jet. Jadi cepat gitu ya, aku menganalogikan cepat nyampe. Jadi logikanya kanker cepet, gue pakai senjatanya cepet juga, jangan pakai naik beca, naik andong gitu kan, itu bakalan lama. Jadi alas sama sel kankernya. Jadi ada juga untuk bisa untuk teman-teman sobat prestasi ataupun yang sedang menjalani sakit, jangan pernah takut kemo. Karena kemo saat ini mungkin salah satu yang membuat orang tidak mau datang lagi. Karena kan ada yang berpikiran kalau di kemo aduh saya nggak cantik lagi nih, rambut saya rontok, muka pucat. Balik lagi Mbak Didi, balik lagi dengan kemo selesai itu balik lagi. Aku juga kukunya menghitam, rambut rontok. Tapi setelah kemo selesai sedikit demi sedikit karyawan. Sebenarnya kalau di pengobatan kanker itu kan gini ya, semakin cepat kita tahu ini dan semakin cepat kita memutuskan untuk mengikuti pengobatan secara medis, ya peluang untuk sembuh, tidak mendapatkan perawatan yang terlalu banyak itu semakin besar gitu. Kayak contoh saya, alhamdulillah karena semakin dini datang ke dokter dan memutuskan untuk melakukan tindakan yang memang secara medis paling rasional, ya pilihan yang harus saya jalani itu nggak banyak. Kayak dulu tuh saya pernah kira untuk Mbak Mari, udah sekarang semakin cepat Mbak Mari bisa memutuskan untuk itu, semakin sedikit proses yang harus kita jalani. Gak enak kan kalau harus menjalani yang
habis ini, ya Allah, kapan? Makanya pengobatan kanker itu kan tidak berjalan selesainya itu tidak sebulan 2 bulan, malah nggak hampir setahun rata-rata. Iya. Dan yang setahun untuk sampai dinyatakan bisa Iya. bukan sembuh total, tapi kita bisa Menyelesaikan yang pengobatan tahap itu. rangkaian Iya. proses pengobatan mulai dari awal kemo, operasi sampai kemo selesai itu berapa lama? Ya proses nggak sama Mbak Widi. Karena selalu Karena direview. fisiknya juga beda. Karena ya. selalu direview. Contoh untuk saya pribadi, karena direview dokter dari kemo neoadjuvan ke adjuvan itu selalu bagus. Jadi yang prediksinya 7 kali ya sudah 7 kali. Tapi banyak juga teman-teman saya respon tubuh dengan obatnya nggak kurang bagus ya. Jadi ketika yang tadinya diprediksi 7 kali bisa nambah ya sekian lagi, nambah ya sekian lagi karena tiap tubuh responnya nggak sama. Nah tapi lagi-lagi selain pengobatan itu juga yang paling terpenting. Boleh nggak di-spill berapa sekali ini kalau dirupiahkan? Lumayan. Kalau nggak salah 12,5 juta. Bisa dipakai BPJS? BPJS. Ya bukan promosi ya. BPJS. Jadi saya berterima kasih nih. Saya waktu sakit dibantu dengan BPJS. Aduh kalau dihitung lumayan ya. Rupiahnya lumayan. Tapi yang terpenting lagi-lagi tadi Mbak Widi, selain kita berdamai dengan hati dan sebagainya dengan itu tuh ya itu lagi-lagi kita harus kembali kepada Allah ya. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Karena aku setiap jujur lagi saat sakit itu aku mengingat doa-doa mustajab Mbak Widi. Saat azan, ya kan? Saat itu apa namanya hujan, percaya nggak Mbak Widi? Mbak Risa, aku kalau lagi hujan nih, aku yang tadinya nggak bisa duduk, aku paksain duduk menghadap ke jendela dengan doanya tuh penuh khusyuk. Dan aku tuh nggak tahu ketika aku berdoa air hujan semakin deras, aku seperti connecting sama Allah. Wah, doa aku didengar. Aku kayak sembuh nih. Doa aku semakin Kayak sembuh. cara Allah merespon ini ya. Seperti kita lagi berbicara lewat hujan gitu, Allah menjawab doa-doa aku tuh dengan gitu. lewat hujan semakin deras, aku semakin yakin Allah mendengar doaku. Dan aku setiap mengaji pun juga. Aku ingat dulu Mbak Mari juga cerita ke aku. Selalu menyempatkan waktu antara menyiapkan waktu untuk di posisi berdoa itu antara qomat dan azan dan qomat gitu. Iya. Menyiapkan Itu diri di momen itu ya kan kita mengikuti apa yang sudah Allah kasih gambar aku kan, kita tinggal ikuti aja, toh sakit ini juga datangnya dari Allah gitu. Dan aku apapun juga Mbak, aku semuanya aku doain Mbak. Mau minum jus aja. Ya Allah, semoga jus ini menjadi jadi obat. Iya. Kamu bisa terserap dalam tubuhku, kamu jadi obat-obat sakitku gitu kan. Aku tuh begitu Mbak. Aku mengaji pun juga, ya Allah mudah-mudahan tiap ayat suci yang aku bacakan itu dalam kuasamu membunuh sel-sel dalam tubuh aku. Jadi sampai hari ini pun aku melakukan itu. Jadi di samping kita yang berjuang, tubuh kita yang berjuang, otak kita tuh berjuang untuk mengalahkan ini ya pikiran negatif. Karena sugesti positif itu akan membawa dampak juga ke tubuh kita. Kondisi kalau kita itu, sudah bersugesti negatif, tubuh kita juga pasti merespon posisi negatif. kita di tahap itu tuh, kalau di saya ya, aku yakin sih semuanya juga kan merasa begitu. Bentar lagi mati. Bentar lagi tipis ya Mbak ya, anak kematian tipis banget. Aduh aku nggak bisa lihat anakku sampai gede, aduh aku nggak bisa ngedampingin suami sama ini gitu kan. Jadi rasanya kayak besok tuh kayak kita sotoy gitu kan, kayaknya besok kita udah dipanggil sama Allah gitu. Karena aku salah satu pikirnya gini, ya Allah, aku ingin sehat sebelum aku ingin bahagian orang tuaku. Aku ingin bisa lebih lama dengan keluargaku, lebih lama dengan sahabat-sahabatku. Aku lebih lama ingin bekerja dengan pekerjaan yang aku cintai ya. Kemudian aku udah jadi perancang saat itu ya. Jadi itu juga penyemangat salah satunya. Jadi sebelum aku menyenangkan orang lain, aku harus sehat dulu, aku harus bahagia dulu. Itu salah satu motivasinya sih. Ya walaupun pada posisinya sekarang kan aku kan masih kontrol 5 biji, yang dari 3 bulan sekali menjadi 6 bulan sekali gitu kan. Dengan sekarang udah 6 bulan sekali Mbak, karena aku sudah 5 tahun. Mungkin nanti kalau aku di atas 5 tahun atau 10 tahun bisa jadi kontrolnya cuma 1 tahun sekali. Walaupun dengan begitu Mbak Rita, aku udah juga Mbak Widi, kalau setiap mau live hasilnya bagusnya lagi-lagi, lihat Pak mimiknya dokter. Kalau dokter kadang-kadang ditanya nggak ada cerah gitu ya. Cerah, wah berarti hasilnya bagus gitu. Kalau alisnya berubah, alisnya aduh, makanya suka. Tapi dokter susah loh kalau ditanya,
hasilnya bagus nggak? Nanti aja ya. Itu yang bikin gak bisa. Justru kalau dijawab Justru begitu, kalau yang nanti aja itu tanya, justru bikin deg-degan. Tapi kalau hasilnya bagus, biasanya langsung dikasih tahu saat itu juga. Iya, ada yang dokter ngasih tahu bagus, ada nanti aja. Tapi walaupun hasilnya juga bagus, Mbak. Cuma mungkin ada kode etik ya, kode etik yang dokter akan membacakan kan gitu. Dan kebetulan Mbak Widi tadi ditanya, aku termasuk masih ada treatmentnya apa? Kebetulan aku dari sakit, aku ada treatment hormonal untuk oral, minum obat Mbak. Minum obat. Dan Setiap hari. aku kebetulan 5 tahun dulu, tapi aku udah lewat 5 tahun nih. Sekarang udah lewat 5 tahun. Lewat 5 tahun, tapi ternyata kan dokter kemarin aku bilang, dok aku udah wisuda dong 5 tahun selesai minum obatnya. Oh tentu tidak, masih 5 tahun sekali lagi. Tiap hari dan tidak boleh lupa. Jamnya pun harus sama. Harus sebaiknya sama, kalau pagi-pagi, siang-siang, malam-malam. Harus disiplin. Jadi ini saya 5 tahun kedua. Berarti ini sel kanker masih posisinya tidur ya? Kalau dokter bilang sebenarnya kita tanya, kalau bagi kita ditanya bisa nggak sih sembuh dan sebagainya. Kalau dokter bilang kita tuh dalam keadaan terkontrol. Kalau kan bayi terkontrol. Jadi kita sih namanya berdoa ya Mbak Rizya, bisa saja. Dokter saya juga bilangnya gitu, tugas saya adalah mengontrol. Ya, cek memastikan dan sebagainya. Tugas kamu datang ke sini, jangan sampai nggak datang. Pernah nggak Mbak Mani atau Mbak Risa merasa jenuh gitu? Ngomong ke dokter, udah cukup, kayaknya udah sembuh nih. Saya sekarang udah seperti itu loh Mbak. Ini nggak bagus contoh juga sebenarnya. Saya sama Mawari udah sering diujuk-ujukin. Ayo bareng sama aku gitu kan. Iya, semakin kesini tuh ya Mbak, kontradiktif juga ya. Maksudnya kita ngomong dari awal masih semangat sebagainya. Semakin kesini karena udah terlalu lama gitu. Ya gitu ya, karena takut denialnya tuh loh. Kadang-kadang yang terlalu mempengaruhi untuk nggak datang gitu. Itu tadi takut menghadapi kenyataan hidup. Jujur aku tiap 6 bulan tuh. Padahal harus selalu kita rajin kontrol ya. Iya, supaya tahu dia tuh gimana posisinya di tubuh kita. Ya kayak kemarin aja kebetulan bulan apa ya, Januari kemarin aku baru kontrol ke Mbak Biti. Dan hasil CA aku, kalau untuk aku ya, ada namanya setiap kontrol itu dicek penanda tumornya. Namanya CA 153. Nah itu kebetulan aku kemarin tuh naik baris. Yang lagi sebelumnya aku cuma 9,6, sekarang 11,4 naik, tapi masih dalam batas normal. Ini masih baik Mbak, karena batasnya 31,3, jadi masih itu, tapi memang naik ya. Itu tuh yang bikin kita kadang-kadang down ya. Tapi jauh lah 11 sama 31. Tapi dengan tahu kita jadi aware lagi sama badan Iya. kita kan, Iya. kita sama tubuh kita lebih hati-hati lagi. Oh ternyata ini bisa naik nih, berarti saya harus ngurangin yang ini, yang Betul. itu, jangan stres, Betul. pola makan harus kita jaga, olahraga juga. Ya makanya kan apalagi kita pekerja ya Mbak Risa ya. Kalau tidak masih pekerjaan suka kan tidak suka, kadang-kadang stres pasti datang. iya, Ya. makanya kadang-kadang kita harus pintar-pintar bisa manajemen pikiran untuk biar nggak terlalu stres ya. Ya kadang-kadang itu lagi tiap 6 bulan Mbak Risa, aduh kayaknya mau dapat rapotnya apa nih gitu kan. Suka deg-degan sih, saya bohong kalau nggak deg-degan. Tapi lagi-lagi ketakutan, kekhawatiran harus ya dijauhin gitu tuh. Ya kalau dihilangkan 0% nggak mungkin, tapi minimal diminimalisir gitu. Realistis gitu. Realistis. Susah tapi itu. Susah, itu PR-nya kita semua hidup ya Mbak Rizya. Tapi mudah-mudahan Allah Maha ya Mbak Rizya, dan ikhtiarnya kita bisa ya benar-benar kata Mbak Widi, bebas kanker deh gitu. Semoga ya. Semoga. Amin. Sobat Bersatu semoga kita berdua dan semua penyintas kanker di luar sana bisa sembuh total mudah-mudahan ya. Amin. Oke Sobat Prestasi, nggak terasa nih kayaknya kita udah lewat dari 30 menit ngobrol pintar jawara bersama dua Srikan di Kanwilkumham Banten yang insya Allah survival kanker mudah-mudahan tidak akan dihampiri lagi. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Nah terakhir nih Mbak Rista sama Mbak Marni. Mbak Widi juga semoga ibunya sehat ya. Amin, Allahumma amin ya Allah. Terakhir untuk Sobat Prestasi yang ada di rumah, kan kita tahu nih bahwa kanker ini salah satu pembunuh paling besar, penyakit yang pembunuh paling besar di Indonesia dan bahkan di dunia. Gimana cara supaya setidaknya kita bisa mencegah? Apa yang harus kita lakukan supaya kita lebih aware lagi, supaya kita bisa
tahu tentang cancer ini, seberapa macam bahayanya, seberapa ganasnya, dan apa yang harus kita lakukan seperti itu. Apa pesan dari Mbak Marni sama Mbak Rista untuk sobat prestasi yang ada di rumah? Ya, kalau pada akhirnya tubuh kita dihampiri oleh si cantik ya. Ya segera saja ke dokter gitu. Maksudnya untuk tahu kita ada di posisi mana gitu. Setelah itu ya udah buat keputusan yang paling realistis untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita gitu. Itu Kalau pesan aku, kita kan yang paling mengenali tubuh kita ya. Jikalau ada hal yang tidak normal dalam tubuh, jangan pernah menunda untuk ke dokter. Jangan pernah takut dengan hasil. Itu ke dokter aja. Kalau nggak apa-apa ya syukur alhamdulillah. Ada apa-apa minimal deteksi dini itu lebih baik. Ketika katakanlah hasil diagnosisnya kanker, deteksi dini lebih dini pengobatan, insya Allah persentase kesembuhan pun semakin besar. Ketika kita menunda-nunda, namanya cancer itu enggak. Seperti tadi saya bilang, Luar semakin biasa. sedikit jenis pengobatan yang harus kita jalani. Betul, waktunya Semakin tuh lama sempit. kita menunda, semakin banyak proses medis yang harus kita Dan jalani. waktunya pun juga ketika Semakin lama ya, iya, dalam waktu sempit dengan intensitas kanker yang terus berkembang. Jadi untuk yang sedang sakit misalnya atau apa ada merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya, jangan sungkan untuk ke dokter untuk dilakukan cek lab. Kalaupun sudah dapat memang hasilnya cancer, jangan takut, segera ikut yang disarankan dokter, treatment apa yang dilakukan lakukan aja. Yang penting menjaga pola pikir tetap happy, karena kalau dokter nanya obatnya orang kanker apa, Happy, jangan stres. positive Thinking, pola makan, Iya. pola stres, Walaupun jangan kalau manajemen disebut stres bisnis ya. gampang ya, tapi dijalaninya itu Susah. penuh dengan perjuangan. Betul. Dan Jadi jangan kalau- Tapi lupa ya, tadi iya, ya, tapi iya. itu pilihan. Ya, pada akhirnya itu pilihan. pilihan betul. Pilihan mana yang mau kita ambil yang menentukan bagaimana cara kita berdamai dengan diri sendiri ya. Bagaimana cara kita segera bangkit, berdamai dengan diri sendiri, menerima kenyataan dan memotivasi diri kita sendiri. Jadi kita Karena nggak semua orang bisa secepat Mbak Marni atau Mbak Risa untuk memotivasi Betul. diri sendiri. Ya karena kan kita bicara begini dalam perspektifnya kita manusia yang berusaha ya. Lagi-lagi kalau umur Iya. Allah yang punya. Jadi jangan pernah patah semangat ketika sudah ikhtiar maksimal, maaf sudah Allah cukupkan gitu kan. Jadi wah percuma deh ke dokter begini. Jangan, kita manusia cuma kata Allah kewajiban kamu cuma ikhtiar. Kewajiban kamu sembuh atau tidak itu bagian aku kan gitu ya Mbak Risa ya. Jadi ya kita jalankan kewajiban kita sebagai manusia aja. Oke deh. Ikhtiar. Baik sobat prestasi, rasanya akan lama sekali, belum tuntas nih kayaknya. Masih perlu berpuluh-puluh episode lagi kalau kita ngobrol di Ngopi Jawara ini. Tapi karena waktu juga yang akan memisahkan kita, Mbak Marni, Mbak Rista ya, sobat prestasi, mungkin kita akhiri podcast kita kali ini. Tapi jangan lupa untuk sobat prestasi yang ada di rumah untuk terus mendukung Ngopi Jawara, Ngobrol Pintar Jawara di channel YouTube kami yaitu di Banten Prestasi TV. Jangan lupa untuk like, share, dan follow. Demikian podcast kita kali ini. Selamat Hari Cancer Sedunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.